Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pada kali ini Ibu ingin menjelaskan tutorial mengerjakan tugas materi gejala sosial. Jadi nanti teman-teman sudah menerima file berupa dokumen yang isinya itu pertanyaan-pertanyaan. Nah, di sini Ibu mau memandu bagaimana sih teman-teman sebaiknya mengerjakan pertanyaan-pertanyaan tersebut dan menjawabnya dengan maksimal. Oke, silakan dengarkan dengan baik-baik dan amati videonya baik-baik ya, supaya teman-teman bisa mengerjakan semaksimal mungkin dengan kemampuan yang teman-teman miliki. Oke. Ya, teman-teman, jadi di dalam lembar penugasan sosiologi itu kan formatnya dokumen. Semisal ada teman-teman yang mau ngeprint boleh, atau semisal gak ada printeran nih atau jauh ke tukang printernya, itu gak perlu di print, gak apa-apa, tulis aja di kertas selembar ya. Jadi ditulis aja di kertas selembar, dimulai dari hari tanggalnya, terus nama kalian siapa, nomor absennya berapa, terus kelas apa, 10 IPS 4 misalnya gitu ya. Nah, setelah selesai mengerjakan identitas ini, teman-teman langsung lihat ke pertanyaan nomor 1. Nah, di pertanyaan nomor 1 itu ada pertanyaan, teman-teman. Pertanyaannya, contoh gejala sosial apakah yang telah kamu temukan pada pertemuan sebelumnya? Ingat nggak, waktu minggu kemarin itu, kita ada tugas di Google Classroom yang mencari gejala sosial akibat pandemi. Nah, teman-teman tulis deh itunya. Jawaban kalian dipindahkan ke nomor 1 ini. Gitu. Misalkan, di sini Bu contohkan, nomor 1 itu Ibu mengangkat tema tentang panic buying pada masa pemberlakuan pembatasan wilayah selama pandemi, atau fenomena panic buying yang belanja berlebihan itu pada saat masa PPKM. Jadi dituliskan ya nomor 1. Setelah selesai mengerjakan nomor 1, teman-teman kerjakan nomor 2. Nah, teman-teman kan tadi sudah dijelaskan oleh Bu Mei mengenai penjelasan gejala sosial itu apa, jenisnya itu apa, sebabnya apa. Kan sudah juga dibagi slide ya, silakan dibuka. Nah, nomor 2 itu pertanyaannya, mengapa hal tersebut termasuk ke dalam gejala sosial? Jadi isu yang tadi tuh, isu yang nomor pertama, di sini Ibu contohnya panic buying ya. Misal kalian kan ada yang kemiskinan atau lain sebagainya. Nah, di nomor 2 itu teman-teman jelaskan kenapa sih panic buying itu atau kemiskinan itu atau apapun yang kalian angkat di nomor 1 termasuk ke dalam gejala sosial. Tuliskan berdasarkan pemahaman kamu. Sesuai dengan ya pemahaman kamu mengenai gejala sosial itu apa. Nah, contohnya jawabannya nih. Ini contoh jawaban dari Ibu ya. Panic buying adalah salah satu fenomena sosial yang terjadi sebagai suatu tanda adanya perubahan pada perilaku di masyarakat. Juga sebagai indikasi adanya kekacauan dalam kegiatan ekonomi jual beli dan distribusi barang akibat orang-orang membeli barang dalam jumlah yang berlebihan. Ini contohnya ya. Jadi di sini Ibu menjelaskan panic buying itu iya termasuk ke dalam gejala sosial karena panic buying adalah satu fenomena sosial yang jika didiamkan maka akan mengakibatkan masalah di masyarakat. Begitu. Semoga paham ya yang nomor 2. Lanjut ke nomor 3. Nah, di nomor 3 ini teman-teman ada 2 bagian. Kita harus mencari informasi sedalam-dalamnya melalui internet, melalui HP kalian mengenai fenomena yang tadi sudah kita angkat. Misalkan Ibu menyontohkan kan panic buying. Nah, lalu kamu jelaskan di poin A nih, bagaimana penyebab terjadinya fenomena tersebut. Kamu cari di internet, boleh lihat di HP, penyebab terjadinya fenomena panic buying misalnya, atau penyebab terjadinya fenomena kemiskinan. Lalu jawab ke pertanyaan nomor B, bagaimana konsekuensi dan dampak terjadinya fenomena tersebut? Silakan kalian cari di internet konsekuensi dan dampak terjadinya panic buying misalnya, atau konsekuensi dan dampak terjadinya kemiskinan. Atau misal ada yang ngangkat tentang korupsi juga bisa, konsekuensi dan dampak terjadinya fenomena korupsi. Ini contoh dari pengisiannya ya. Nih misal
Ini di sini Ibu menjawab yang A itu penyebab terjadinya fenomena panik buying diantaranya adalah adanya sikap masyarakat yang terlalu panik terhadap situasi bencana. Terus masyarakat merasa cemas pada COVID-19 yang kasusnya masih tinggi, terus masyarakat kurang dapat berpikir secara logis dan lain sebagainya. Begitu juga nih contoh pengisian nomor 3B. Nah, di sini dituliskan nih konsekuensi dan dampak terjadinya fenomena panik buying itu apa? Misalnya terjadinya kelangkaan barang-barang, terus juga menyebabkan sikap konsumerisme dan juga boros, lalu tidak meratanya distribusi barang, lalu dari segi hubungan dengan sesama masyarakat, panik buying cenderung menyebabkan masyarakat berperilaku egois dan lain sebagainya. Gitu ya, jadi nomor 3 itu yang bagian A kalian cari penyebab terjadinya fenomena, yang bagian B itu kalian cari konsekuensi dan juga dampak dari fenomena yang kalian angkat di nomor 1. Nah, yang terakhir. Ini satu sebelum terakhir, nomor 4. Kalian membuat kesimpulan secara keseluruhan mengenai fenomena yang telah dibahas berdasarkan informasi-informasi yang telah kalian dapatkan di nomor 1, 2, dan 3 gitu. Jadi nomor 4 itu nih ini contohnya ya. Jadi kalian jelaskan dari awal panic buying itu apa, lalu kenapa itu menjadi gejala sosial, apa dampaknya, bagaimana penyebabnya gitu. Jadi kalian tuliskan di kesimpulan nomor 4. Dan yang terakhir, teman-teman, buatlah ide berupa solusi atau gagasan untuk menyikapi fenomena itu gitu. Jadi misalkan Ibu mengangkat tentang panic buying. Berarti Ibu bikin solusi atau ide gimana sih caranya supaya panic buying itu nggak terjadi lagi gitu. Nih contohnya. Kalian boleh lihat misalnya website di situs-situs tertentu. Di sini Ibu lihat dari OCBC, tapi Ibu kasih juga pendapat pribadi gitu, pendapat gagasan pribadi. Nih, contohnya ya, beberapa ide yang bisa saya tawarkan mengutip dari website ocbc.id untuk menyelesaikan fenomena panic buying diantaranya adalah menerapkan pembatasan pembelian barang, menindak tegas para oknum-oknum, meningkatkan kesadaran dan pertimbangan yang logis dalam berbelanja, meningkatkan rasa empati dengan sesama, dan lain sebagainya. Nah, jika teman-teman sudah selesai menulisnya, nanti dikumpulkan. Gitu ya. Oke, semoga penjelasannya mudah dipahami. Semisal sulit, boleh hubungi Ibu atau japri Ibu ya.